Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ramadan Kreatif bersama NU Channel, di mana kita akan memberikan atau berdiskusi atau berbincang-bincang kepada talent-talent NU yang berada di daerah. Oke, pemirsa NU Channel dimanapun Anda berada, siang ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang pesilat wanita dari Jawa Timur. Siapakah dia? Sebelum saya kasih tahu siapa dia, saya mau tanya dulu sama pemirsa nih, masih pada puasa nggak? Masih pada semangat nggak? Tetap harus jaga puasa dan semangat. Walaupun sedang ada pandemi, walaupun perut kita lagi lapar. Oke, nggak usah lama-lama pemirsa. Sebelum saya kasih tahu orangnya, saya panggil di acara ini. Kita tonton dulu yuk videonya yang satu ini. Check it out. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup bersih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku
panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang, pijakan kokoh cahaya benderang. Oke guys, tadi kalian sudah lihat kan videonya. Dia tuh pinter banget coba silatnya. Mungkin juga pernah menang dalam kejuaraan atau apa. Daripada teman-teman NU Channel di rumah kepo, tempat saya juga kepo. Nanti kita langsung tanya dia. Kita hadirkan di sini. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kembali lagi di Ramadan Kreatif bersama NU Channel. Nah, seperti janji saya di segmen pertama akan menghadirkan bintang tamu yang pintar silat, jago silat, dia cewek. Oke, nggak usah lama-lama, kita panggil dia. Silahkan masuk, hadir Amalia Haryanti. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amam. Mbak Am. Waalaikumsalam, Mas Niko. Waalaikumsalam, ya. Dengar suara saya nggak? Dengar. Oke. Mbak Am sehat? Alhamdulillah. Kurang enak. Alhamdulillah. Kenapa? Kurang enak badan. Mungkin ini apa? Lagi meriang gitu. Apa lagi kurang vitamin? Mungkin sih. Mbak Am puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Mas Niko sendiri gimana? Alhamdulillah sama puasa. Oke Mbak Am. Mbak Am saya hadirkan di Ramadan Kreatif bersama NU Channel biar pemirsa tahu bahwa Mbak Am itu punya bakat ini, punya ini. Oh iya juga Mbak Am boleh dong perkenalan sedikit apa namanya? Ya sapa teman-teman NU Channel di seluruh provinsi, di seluruh negara. Oke, silahkan Mbak. Perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Amalia Haryanti, biasa dipanggil Aap. Saya berasal dari Surabaya. Udah, itu doang. Udah aja. Oke. Tadi kan pemirsa NU Channel tuh di segmen pertama udah lihat ya Mbak, video Mbak Am main silat kayak gitu. Saya jadi penasaran. Mungkin juga termasuk teman-teman di rumah ya yang nonton acara ini. Sejak kapan sih Mbak Am belajar silat kayak gitu? Itu kan keren banget tuh seorang cewek. Boleh diceritakan dong Mbak? Iya. Jadi sebenarnya saya ikut silat itu baru-baru ini ya, baru kelas 3 SMP. Jadi saya itu anak baru gitu, pindahan di MTS Ibnu Husain. Jadi pas waktu kumpulan kan di sana diwajibkan untuk ikut ekskul, ekstrakurikuler, dan teman-teman ngajak, udah yuk ikut silat aja gitu. Lah kok maksa gitu? Ya udah karena dari itu sih teman-teman, karena teman satu kelas itu banyak ikut silat, jadi saya juga ikut-ikutan silat. Jadi awalnya cuman ikut-ikutan aja gitu. Itu dimulai dari MTS. Ya.
Oh, berarti mulai dari MTS pindahan itu secara tidak langsung ikutan apa? Diajak tadi ya, silat ya. Betul. Nah, pertanyaan gini, kenapa harus silat? Kamu kan cewek. Mbak Aam kan cewek, kan bisa balet, nari atau apa. Kenapa harus silat? Apa? Apa namanya? Istimewanya gitu. Jadi awalnya memang saya ikut-ikutan kan Mas ya. Terus lama saya tuh kok tertarik gitu. Apalagi di situ lingkungannya saya itu dapat ilmu di luar sekolah kalau di pencaksilat itu ya. Itu pelatih saya, lingkungan teman-teman saya dapat keluarga, kekompakan, belajar disiplin, terus apa ya, keluargaan gitu benar-benar erat banget di pencaksilat, khususnya di Ibnu Husain itu. Berarti kayak sudah keluarga gitu ya. Mm-mm. Nah, kan gini Mbak, itu kan pencaksilat ya, olahraga fisik gitu. Selama Mbak Am belajar berarti main silat itu pernah nggak Mbak Am cedera atau jatuh? Ya jatuh pasti ya, pasti sampai cedera gitu, sampai lecet atau sampai berdarah-darah. Kalau cedera pernah waktu kan saya anak seni ya Mas. Saya tuh ganda di kategori ganda. Jadi kalau ganda itu kan berpasangan, tempur, ikut pakai senjata juga. Jadi pernah suatu hari saya tuh belajar guntingan sama partner saya. Nah saya tuh gagal belajar guntingan itu. Terus saya jatuh, yang jatuh itu kepala duluan. Jadi lehernya kayak di sini tuh nggak bisa noleh gitu. Sampai beberapa hari. Kalau kena senjata pernah juga. Pelipis pernah kena golok. Kaki juga pernah gitu. Golok? Mengerikan. Tapi alhamdulillah nggak sampai jahit. Cuman. Tapi itu berdarah? Berdarah. Sabetan kecil. Itu goloknya golok beneran apa kalah golok-golokan? Golok. Sebenarnya cuman kalau standar pertandingan pencaksilat itu nggak beneran Mas senjatanya. Terus? Kalau kita salah sasarannya, terus kita kenceng, itu kan pasti kena gitu. Kalau nggak hati-hati. Nah yang pakai kemarin itu golok beneran? Nggak, bohongan. Bohongan tapi bisa berdarah gitu? Kalau salah sasaran sama gerakannya cepet, kan nggak bisa ngira-ngira mau kena mana gitu. Tiba-tiba duh kok luka gitu, nggak kerasa. Loh nggak kerasa malah? Sebenarnya ini orang apa? Nggak kerasa. Oke Mbak, lagi nih. Sejak ikut pencaksilat, Mbak Am pernah nggak ikut lomba atau kejuaraan atau kayak porseni gitu melawan antar silat mana gitu? Pernah Mbak? Pernah. Dan yang paling terkesan itu ketika saya ikut festival internasional ya. Jadi di situ lawannya dari beberapa negara dan di situ wow kayak deg-degan, ini bisa nggak ya gitu Mas. Ada beberapa internasional Mbak? Iya. Hebat tuh. 2016 itu Tavisa World Sport for All Games di Jakarta. Terus yang 2019 itu apa ya? World Pencaksilat Open Festival 2009 di Jakarta juga. Itu kalau boleh dikasih tahu berapa negara itu dan Mbak Am dapat juara berapa? Alhamdulillah yang Tavisa itu berapa negara ya? 10 atau lebih, saya lupa. Karena itu tahun 2000. Ya. Alhamdulillah dapat Best Performance of Group Female itu yang di Tavisa. Untuk yang 2019 kemarin itu double female. Jadi ganda sama Mbak Faiza partner saya. Oh, berarti itu masuknya seni gitu ya? Ya. Oke Mbak Am, keren banget lo bisa
lomba bisa apa namanya bertarung sama beberapa negara. Alhamdulillah. Oke Mbak Am, kita nanti lanjut ya di Ya. segmen 3. Sebelumnya saya nanti akan tanya banyak banget, ya nggak banyak sih, maksudnya lebih dalam lagi gitu. Tapi nanti setelah yang satu ini, biarin yang lewat. Biarin dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke guys, kembali lagi bersama saya Mas Niko di Ramadan Kreatif bersama NU Channel dan masih bersama Mbak Amalia Haryanti, pesilat wanita dari Jawa Timur. Mbak Amalianti masih di sana? Ya, masih Mas. Oke, kita lanjut bincang-bincang lagi nih, santai aja ya. Ya. Ya, oke. Mbak Aam, kan ini lagi masa pandemi COVID-19. Kalau masa kayak gini kan kita nggak bisa belajar atau latihan bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Apalagi Mbak Am sendiri tuh silatnya ganda seni gitu. Nah, biar tidak lupa gerakannya atau biar ya kita latihan sendiri atau bareng-bareng kalau masa kayak gini. Boleh ceritakan, Mbak? Baik, di masa pandemi seperti ini, memang kita latihannya masing-masing di rumah. Jadi kenapa harus tetap latihan? Karena olahraga itu penting. Olahraga itu penting, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jika kita berolahraga secara rutin, badan kita akan sehat dan bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dan jika imunitas tubuh kita kuat, maka segala macam penyakit atau apapun, masuk virus atau apapun, bisa dilawan oleh imunitas sendiri. Jadi, Amin. saran saya juga kepada teman-teman, selain rebahan, olahraga juga harus dilakukan minimal 10 menit. Tadi apa selain rebahan? Harus juga olahraga. Oke, itu teman-teman tuh saran dari Mbak Amalia. Selain rebahan harus olahraga. Nah, ngomong-ngomong apa namanya kegiatan nih, kegiatan sehari-hari Mbak Am di rumah apa di kos apa di mana? Ya, jadi kegiatan sehari-hari saya itu seperti biasa, melakukan aktivitas rumah, sholat, ngaji, terus saya juga sedang kuliah online, jadi cukup produktif. Ada hal yang lain nggak, Mbak? Semisal latihan bareng lewat daring gitu, lewat online gitu. Kalau latihan bareng sih enggak sih Mas ya, cuman memang pelatih saya itu memantau dan juga menyarankan terus kepada teman-teman harus tetap olahraga, karena itu tadi biar imunitas tubuhnya kita juga kuat. Siap. Oke Mbak Am, selama silat ini Mbak Am siapa sih pesilat atau pendekar yang Mbak Am itu favoritkan gitu, boleh nggak diceritakan, di-share ke teman-teman? Baik, tokoh inspirasi saya di silat itu pelatih saya sendiri. Ada Kak Ozin dan Mas Dimas. Karena di situ awal saya terkesan dengan pencak silat karena pelatih saya sendiri pernah mengatakan bahwa pencak silat ini adalah media di mana tempat kita untuk membagi hal kebaikan. Jadi pencak silat ini hanya menyalurkan apa yang kita miliki, ilmu-ilmu yang bisa kita
sebarkan Hmm. untuk dipelajari sama-sama. Dan bonusnya kita bisa sehat, kita bisa berprestasi seperti itu. Alhamdulillah. Selama mencatat itu apa namanya, susah senengnya itu ada nggak, susah senangnya selama belajar pencak silat itu? Banyak sekali Mas ya. Jadi setiap kali kejuaraan itu pasti ada cerita. Jadi yang paling terkesan ketika kita melakukan kejuaraan, ketika kita bertanding, itu bukan hanya sekedar piala, tapi cerita di balik kemenangan di kejuaraan tersebut. Jadi Ceritanya seperti apa nih? prosesnya kita selama latihan, seperti Ya. tadi saya bilang, teman-teman ada yang cedera, bahkan senior saya itu waktu bertanding dia kena kesebet golok di sini sampai dijahit. Hah? Terus perjuangannya sama latihan atau perjuangannya selama menuju kejuaraan itu atau pas saat bertanding itu sendiri butuh perjuangan, pengorbanan. Jadi itu benar-benar gak instan seperti yang orang-orang lihat. Berarti benar-benar butuh banyak perjuangan ya. Iya. Dan pasti kalau kita berjuang, kita ikhtiar, ya nanti dapat hasilnya gitu. Insya Allah. Oke, lanjut Mbak. Kan Mbak Ami sudah pernah ikut lomba, sudah dapat piala juga, terus berarti punya ilmu juga. Tanyanya, apakah Mbak Am itu tetap jadi pesilat, pemain seni, ikut lomba, apakah atau pengen menjadi yang lebih tinggi lagi seperti senior, pelatih atau apa, atau punya cita-cita lain? Kalau saya pribadi Mas ya, sebisa mungkin untuk membantu generasi. Jadi seperti membantu pelatih saya untuk ikut pelatihan untuk adik-adiknya. Jadi menurut saya istilahnya memberikan Mengabdi gitu ya? ya, membantu melatih juga biar mereka juga termotivasi dan ada generasi selanjutnya. Oh, biar tujuannya regenerasi gitu. Betul. Selain itu, pengen misalnya menjuarai apa yang lebih kompetisi yang lebih tinggi lagi tentang silat, ada? Selain silat, saya baru-baru ini juga ikut cabang olahraga dayung ya di kampus. Dayung ada? Ada. Kampusnya di mana kalau boleh tahu? Kenapa Mas? Kampusnya di mana? Oh iya, di Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan. Oh, di Bangkalan. Oke Mbak Am, pertanyaan selanjutnya. Ketika Mbak Am merasa apa namanya? Ketika merasa kehilangan semangat ketika lomba atau apa yang diingat? Apa yang buat semangat itu bangkit? Jadi masa bosan, terus kehilangan semangat itu udah biasa ya Mas. Kenapa kita bisa bangkit? Kita harus ingat tujuan awal kita itu apa. Ketika kita belum mencapai suatu tujuan tersebut, jangan pernah berhenti. Ya. Setelah itu, setelah kita ingat tujuan, kita flashback lagi, coba back lagi bahwa kita itu udah sejauh ini melangkah gitu. Jadi kalau berhenti atau mundur itu saya rasa sangat sia-sia. Nanggung. Jadi kalau maju udah maju. Selesai. Sudah basah. Sudah setengah basah sekalian basah ya. Iya. Oke. Jadi ingat teman-teman NU Channel, tetap semangat walaupun kadang semangat down, kadang semangat turun, apalagi di bulan puasa, lembek, lemes, lemah. Oke Mbak Am, pertanyaan terakhir, saya mau pesan-pesan singkat Mbak Am untuk para pemuda-pemudi
di Indonesia, di seluruh dunia khususnya. Bagaimana sih caranya fokus atau tetap mengejar cita-cita kita untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan gitu, nggak cuma silat di semua bidang gitu Mbak. Gimana tipsnya, gimana pesan-pesannya untuk pemirsa di rumah? Teruntuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, jangan mudah menyerah dengan apa yang belum kita gapai. Dan jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita capai. Itu kuncinya. Jadi, ayo berjuang, ayo berkorban, ayo berdoa, karena kesuksesan bukanlah perkara yang instan. Itu aja dari itu saya. teman-teman dengarkan, pokoknya jangan menyerah, jangan mudah puas gitu ya, karena kesuksesan tidak instan. Oke Mbak Am, terima kasih telah hadir di NU Channel. Tak terasa waktu sudah menunjukkan kita harus pamit undur diri kepada pemirsa di NU Channel gitu. Untuk Mbak Am, terima kasih banyak sudah hadir di NU Channel, meluangkan waktunya bincang-bincang di Ramadan Kreatif bersama NU Channel. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih Mbak Am. Sama-sama. Oke pemirsa, tak terasa ini sudah selesai waktunya. Saya host Mas Niko. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa nantikan Ramadan Kreatif bersama NU Channel lain kali dengan bintang tamu yang lain yang tentunya lebih keren lagi, lebih kreatif, lebih banyak talentnya. Oke, tetap semangat menjalani ibadah puasa, tetap semangat melakukan hal yang positif. Saya Mas Niko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!